Sekolah dan pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan setiap orang. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Mungkin beberapa dari kita sudah melalui semua tingkat pendidikan tersebut. Tapi apakah kita sudah merasa puas dengan apa yang kita lalui selama kita mengenyam pendidikan itu sendiri? Namun ada juga yang sudah merasa cukup dan sudah pas atas apa yang telah kita capai selama bersekolah. Tapi tak sedikit juga dari kita yang masih ingin lebih dan lebih dari apa yang pernah kita capai. Contoh kecil saja saat kita lulus kuliah dan dapat gelar S1, mungkin akan ada beberapa orang yang akan langsung mencari kerja. Tapi ada juga yang menyambung kuliah untuk dapat gelar lebih dari S1 untuk mendapat kerja yang lebih layak. Begitulah siklus pendidikan di beberapa kota besar di Indonesia. Tapi bagaimana dengan pendidikan di desa dan tempat terpencil? Apakah pendidikan yang mereka terima cukup? Apakah sudah merata? Puaskah mereka? Dan apakah tempat belajar mereka layak? Masih banyak dari anak-anak pedalaman yang belum merasakan namanya bersekolah. Yang dimana idealnya pendidikan itu 12 tahun sampai tamat SMA. Akan tetapi banyak anak dari pedalaman yang putus sekolah karena jarak yang terlalu jauh atau kebutuhan sekolah yang tidak memadai, seperti alat tulis, buku, tas, dan juga kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan. Padahal pendidikan itu sangat penting untuk membentukkan karakter pada anak, dan karakter inilah yang menentukan kelak masa depan mereka. Salah satu kelebihan terpenting yang dimiliki manusia ialah kemampuan menerima pendidikan. Pendidikan telah dimulai sejak pertama kali manusia ada dan akan terus berlangsung sepanjang sejarah dan selama manusia masih ada. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu perkembangan dan pertumbuhan manusia yang terus-menerus dalam bentuk generasi tua, mengajarkan kepada generasi yang lebih muda berbagai hasil pelajaran dan pengalaman mereka dan orang-orang terdahulu dari mereka. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dalam berbagai dimensinya secara umum merupakan akibat dari pendidikan dan pengajaran. Pentingnya pendidikan bagi anak-anak seharusnya menjadi hal wajib demi menyokong masa depan dan menjadi agent of change di negara kita ini. Tapi, tak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan yang seharusnya dijejaki sebagai bekal di kemudian hari ternyata tak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Mengapa demikian? Karena anak-anak yang tinggal di pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan dalam mengenyam pendidikan sesuai standar kelayakan pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pada faktanya, kurangnya kualitas pendidikan yang merata ke seluruh pelosok tanah air membuat kualitas anak didik kurang maksimal dalam menyerap ilmu yang diperoleh. Hal yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mengenyam pendidikan 12 tahun, yang mana program di Indonesia mewajibkan masyarakatnya bersekolah 12 tahun. Salah satunya di Kampung Goni, yang terletak di Nabire, Papua. Tak hanya sumber daya alamnya yang melimpah, kampung ini juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Masyarakat di kampung ini masih melestarikan gotong royong dan saling bahu-membahu. Kehidupan yang terlihat damai ini ternyata berbanding terbalik dengan keadaan pendidikan di kampung ini. Banyak anak-anak terlihat sedang bermain di jam-jam sekolah. Bukan karena mereka bolos sekolah,
Tapi karena tidak adanya tenaga pendidik yang mengajar mereka di sekolah. Melihat hal ini, Yayasan Tangan Pengharapan mendirikan Feeding and Learning Center di kampung ini. Tak hanya mengutus guru untuk mengajar di kampung ini, Tangan Pengharapan juga memberikan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar. Kenapa saya jadi guru pedalaman? Yaitu yang pertama, pengalaman waktu saya kecil. Jadi sekolah saya itu waktu SD termasuk kekurangan guru, fasilitas, dan juga kekurangan lokal. Makanya mulai dari kecil saya bertekad untuk jika besar nanti saya ingin bertekad memajukan sekolah-sekolah yang seperti sekolah saya. Murid-murid yang paling merespon itu adalah setiap kita berjalan pasti ada di belakang murid, di depan murid, di samping murid. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Saya sangat senang gitu. Padahal dulu waktu PPL, walaupun kita berpapasan dengan murid, terkadang mereka tidak mau mengikuti kita, menegur kita. Makanya saya sangat salut untuk tinggal dan mengajar di Goni ini, Bapak. Kebanyakan mereka kurang tahu huruf. Jadi kita setiap malam, setiap hari kita ajak siswa untuk belajar di rumah. Kemudian kita buat bimbel. Setelah itu kita ajari mengeja kata dan memberantas buta huruf. Karena di sana kebanyakan Bapak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih hanya beberapa orang saja yang bisa baca. Kemudian saya menginstruksikan untuk les membaca setiap sore. Ada kami siapkan untuk les membaca setiap sore. Kami buka untuk les setiap hari membaca. Bagi Rangga, ada banyak tantangan berat ketika pertama kali mengajar di kampung ini. Namun semua tantangan itu hilang ketika melihat anak-anak yang memiliki semangat yang luar biasa dan juga rasa ingin tahu yang besar tentang pendidikan. Walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak menyurutkan semangat yang mereka miliki. Itulah yang membuat ia percaya bahwa guru yang sukses itu adalah guru yang mampu membentuk anak dari nol sampai tidak terhingga. Di kampung ini, Rangga memiliki rekan guru yang sama-sama memiliki kerinduan untuk membantu membawa perubahan bagi anak-anak di pedalaman. Dia adalah Andi Francisco Tonfanus, atau biasa disapa Andi. Pertama sekali ke kampung Goni, Andi sempat memiliki ketakutan terbesar dalam dirinya. Karena untuk sampai ke Goni hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dengan menggunakan perahu kayu selama 6 jam. Namun ketakutan itu sirna saat ia telah sampai di kampung Goni karena keindahan laut, daratan, dan juga warga desa yang menyambutnya seperti artis papan atas yang sangat terkenal. Kami kemana-mana sama-sama. Yang tidak sama-sama ke kamar mandi saja. Cuman itulah kita masih belajar untuk saling memahami. Kami mudah idenya hampir sama semua. Kebetulan kan kalau untuk lebih lama di dunia mengajar ini, saya kan sudah dari 2000. Sebelum itu juga Bapak saya honor di kampung kan. Jadi kadang pengalaman misalnya tentang di sekolah kan kebanyakan dia dengar saya maksudnya pengalaman. Apa yang kita keluhkan itu belum kita sampaikan, anak-anak sudah pergi kasih tahu orang tua dan kita baru sadar mereka sudah bawa apa yang kita keluhkan. Tapi bukan kita minta begitu. Iya, misalnya kita bilang, aduh rica kita habis hari ini. Langsung dengan sendirinya tanpa kita sadari ternyata sudah piam. Kalau menurut saya itu cepat tapi cepat menangkap tapi sebentar cepat lupa. Itu karena masalahnya kan sampai di rumah tidak diteruskan lagi tidak ada bimbingan orang tua. Sementara ini kami setiap hari itu kami lakukan 3 kali pembelajaran. Pagi, kemudian sore kami les, malam lagi yang mereka yang datang lagi kita belajar. Kalau momen itu dalam keseharian misalnya kalau kita keluar itu selain dalam rumah saja yang orang tidak menyapa kita, tapi semenjak keluar dari rumah pergi mandi saja itu siapa yang duduk di rumah-rumah sebelum kita tegur pasti dia sudah menyapa dahulu. Akhirnya kita tidak pernah kita keluar tidak satu orang pun yang kita tegur. Akhirnya kita tegur semua. Aman Bapak, aman. Bahkan orang tua juga ikut melindungi, menjaga anak-anak bahkan ikut juga.
ada apa yang bunyi-bunyi saya, mereka bilang kasih tahu saya nanti kami. Tapi sejauh ini di sana tidak ada pencuri karena apa, sanksinya kan berat, sanksi adat. Ya. Andi percaya bahwa jika suatu saat nanti keluar dari kampung ini, dia harus memberikan lebih banyak perubahan kepada anak-anak di kampung Goni, mulai dari sikap, karakter, dan tingkah laku mereka. Karena Andi percaya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Meski belum semua anak menunjukkan perubahan, tapi ada beberapa anak yang sudah menunjukkan perubahannya, seperti anak yang satu ini, Sawini Sadi Sanak, yang lahir di Goni pada tanggal 4 Januari 2009 silam. Dia adalah anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bengurun Sadi dan Arlis Musu. Sawini sekarang duduk di bangku SD kelas 2. Sedangkan salah satu adik laki-lakinya duduk di bangku SD kelas 1. Dan yang lain belum bersekolah. Keseharian Sawini diisi dengan menjaga adik, mencuci piring, memasak air, dan membersihkan rumah. Itulah kebiasaan Sawini setiap hari sepulang sekolah. Setelah melakukan semua pekerjaan itu, barulah dia bisa belajar dan mengerjakan PR. Walaupun pekerjaan orang tua Sawini hanya nelayan dan ibu rumah tangga, dia selalu patuh terhadap kedua orang tuanya. Sawini termasuk anak yang sangat rajin, semangat, dan suka membantu. Pada waktu ditanya oleh guru, apa cita-citanya? Dia menjawab, "Saya mau menjadi ibu guru." Dari situlah guru-guru Tangan Pengharapan mulai memotivasi dia untuk menjadi anak yang baik dan memiliki karakter seorang guru. Kepada Bapak Ibu Guru Pedalaman yang terkasih, kalian bukan sekedar guru bagi anak-anak kami, bukan sekedar mengajar dan bermain dengan angka dan huruf, bukan sekedar tersenyum untuk membangkitkan semangat anak-anak, bukan sekedar menyapa kami karena rasa hormat, tetapi hati ini tenang waktu melihat anak-anak yang kami titipkan berada di tangan orang hebat, seperti Bapak Ibu Guru Pedalaman. Bapak Ibu Guru Pedalaman, kami ingin mengucapkan terima kasih. Salam dari kami masyarakat pedalaman. Semoga perubahan baik ini dapat terjadi ke semua anak-anak di Feeding and Learning Center, tidak hanya di Goni, tapi di seluruh Indonesia. Hari demi hari berlalu dan semua berjalan dengan baik. Guru-guru Tangan Pengharapan menikmati hari-hari tanpa ada keraguan dan kekhawatiran. Pelayanan dan perhatian masyarakat Kampung Goni membuat para guru merasa mereka serasa seperti di kampung halaman sendiri. Harapan dan cita-cita anak-anak Goni memberikan motivasi bagi Tangan Pengharapan untuk terus menjangkau daerah-daerah tertinggal dan sulit dijangkau. Karena memang sudah saatnya meniti asa menuju asuh. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.